Halo halo halo, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Imub Studio. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari novel yang berjudul Pria Lugu yang Mempunyai Kekuatan Superpower. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subrek, like, dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian tahu ketika ada updatean terbaru dari Mimin. Gak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Kisah diawali dari seorang anak kecil yang sedang berlatih ilmu bela diri dengan temannya. Dia bernama Rama. Sekian lama dia berlatih ilmu bela diri namun kekuatannya tidak meningkat. Bahkan sudah 4 tahun dia belajar, tapi tetap saja masih di tingkat 1 sabuk hitam. Pada cerita ini tingkatan ilmu bela diri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sabuk hitam, sabuk ungu, dan sabuk pelangi. Sedangkan tingkat spiritual ada 9 tingkatan, yaitu tingkat pembukaan, tingkat pengisian, tingkat pengembangan, tingkat naik gunung, tingkat naik langit, tingkat peningkatan langit, tingkat menguasai langit, tingkat langkah awal dewa, dan tingkat dewa. Di setiap tingkatan ada 3 tahapan yang harus dikuasai agar dapat melangkah ke tingkat selanjutnya. Di atas 3 tingkatan tersebut, ada 1 tingkatan khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, yaitu kekuatan superpower. Biasanya dimiliki oleh seseorang yang hanya mempunyai paru-paru di sebelah kanan dan memiliki ginjal ganda. Orang yang seperti ini dia bisa mengaktifkan semua kekuatannya dalam waktu yang sangat singkat, bahkan bisa mengatur pergerakan manusia, pohon, dan hewan. Salah satu orang yang mempunyai tubuh spesial ini adalah Rama, tapi dia mempunyai kelemahan karena titik kekuatannya tertutup oleh racun dan pernah dihancurkan saat dia masih balita. Rama berkali-kali mencoba untuk membuka titik kekuatan pertama saja tidak bisa. Lagi dan lagi dia harus mengkonsumsi teh daun mangga yang dia olah sendiri di dapur padepokan. Suatu hari dia merasa ingin menyerah dan pergi dari lokasi latihan. Entah kemana dia mau pergi, dianya sendiri tidak tahu. Ya, aku keluar dari padepokan ini saja dulu, buat nyari angin segar di luar, gumamnya. Sambil berjalan menelusuri hutan belantara, dia selalu menggerak-gerakkan tangannya ke depan, ke belakang, ke samping, ke bawah, dan ke atas seakan dia berjalan sambil berlatih. Di dalam hutan ada seorang dewasa yang sedang membuat jebakan untuk hewan buruan yang sedang dia incar. Akhirnya selesai juga jebakan ini, semoga saja buruan yang sedang aku incar cepat datang dan masuk ke dalam jebakan ini, katanya dalam hati. Sementara di kota kerajaan sedang terjadi pertukaran seni bela diri yang diadakan oleh Raja dan Warsa. Raja dan Warsa terlihat sedang duduk di singgasananya dengan raut wajah serius. Sepertinya semakin hari, ilmu bela diri di kerajaan ini semakin menurun saja. Bakat yang ditampilkan semakin hari semakin tidak terlihat menarik sama sekali. Ucap Raja kepada seorang guru besar dari Padepokan Singalanang. Mohon maaf Raja, kekuatan fisik pada murid semakin hari semakin menurun dan lebih lemah disebanding murid-murid dari 10 tahun yang lalu. Tapi saya yakin, salah satu dari mereka akan menjadi orang hebat yang nantinya bisa melanjutkan perjuangan ini, Raja. Jawab sang guru. Apakah belum ada lagi seseorang yang mempunyai kekuatan superpower sepertiku? Tanya Raja kepada sang guru. Selama puluhan tahun ini, saya belum menemukan kembali seorang yang mempunyai 1 paru-paru di sebelah kanan. Sepertinya belum ada lagi penerus sang raja yang mempunyainya. Jawab sang guru sambil membungkukkan badannya. Baiklah, kira-kira kali ini siapa yang akan guru ajukan sebagai pemimpin pasukan kerajaan? Dari sekian banyak murid yang telah mengikuti pertukaran ilmu bela diri ini, tanya Raja kembali. Sepertinya ada 1 orang, yaitu Kulareda. Dia orang yang paling terkuat di antara yang lain, memiliki fisik yang cukup tangguh, namun pada ilmu kanuraganya dia masih di tingkatan sabuk hitam tingkat 4. Ujar sang guru. Baiklah, semoga bisa seperti yang kuharapkan nantinya. Jawab Raja. Sementara di dalam hutan Rama berjalan sambil melompat-lompat, sambil berbicara di dalam hati. Sudahlah, kalau memang aku tidak bisa menguasai ilmu bela diri, aku akan menjadi petani saja, agar bisa menanam tumbuh-tumbuhan untuk dimakan orang-orang dan untuk dijadikan obat nantinya.
Gumamnya, tiba-tiba terdengar suara menggelegar. "Hai bocah, kowe lagi apa jalan sendirian di tengah hutan? Hati-hati di depanmu ada jebakan," ujar suara yang tak tahu dari mana asalnya. Karena kaget, Rama malah berlari ke depan, dan akhirnya jatuh ke lubang jebakan yang dibuat oleh pemburu hewan. "Aduh, tolong, tolong, tolong!" teriak Rama di dalam lubang jebakan yang cukup dalam itu, namun tidak ada orang yang datang untuk menolongnya. "Sialan, siapa yang bikin jebakan di tengah jalan seperti ini? Kurang ajar sekali!" Ia kembali bergumam. Tiba-tiba datang seekor harimau menuju lubang tersebut, dan langsung menghadap ke Rama. Rama yang melihat ada harimau di atasnya, dia kaget dan ketakutan seketika. Namun tiba-tiba dari sebelah kanan dadanya mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata, membuat Rama jatuh pingsan. Di padepokan teman-teman Rama sedang mencari keberadaan Rama yang sudah lama tidak terlihat. Ternyata Rama sudah menghilang dari padepokan selama 3 hari 3 malam, membuat semua anggota padepokan merasa khawatir dan mulai mencari Rama di dalam hutan. "Rama Aa, Rama Aa, Rama Aa," teriak murid-murid dari padepokan Daifat Sejati. "Kak, lihat ada lubang di depan sana. Sepertinya itu lubang jebakan. Kita lihat, barangkali Rama ada di sana," ujar salah satu murid yang bernama Ronggo. Murid-murid langsung berlari menuju ke lubang tersebut, namun tidak ada siapapun di dalam lubang itu, membuat mereka semakin panik. Hari sudah mulai larut, namun mereka masih belum bisa menemukan di mana Rama berada. Karena waktu sudah malam, akhirnya para murid kembali menuju kepada padepokan Daifat Sejati dan melaporkan kejadian yang dialami kepada gurunya yang bernama Ki Ageng Aksatria. "Sudah tidak apa-apa, sepertinya aku terlalu memaksakan dia berlatih terus-menerus. Mungkin dia tidak tahan lagi dengan tekanan yang kuberikan," ucap Ki Ageng Aksatria kepada murid-muridnya. "Kita doakan saja, dia baik-baik saja dimanapun dia berada." Lanjutnya, "Kamu masih terlalu kecil untuk berkelana mencari pengalaman. Jika kamu paksakan saat ini, takutnya kamu akan dianiaya oleh sebagian penjahat. Rama, Rama, kamu anak yang begitu lugu dan belum punya pengalaman apapun," gumam Ki Ageng Aksatria dalam hatinya. Sementara Rama terbangun dari pingsannya, dia sedang berada di sebuah rumah kuno yang terletak di atas pegunungan yang dikelilingi dengan tanaman-tanaman spiritual tingkat dewa, dan di belakang rumah itu terdapat sebuah danau yang berisi air spiritual tingkat dewa juga. Di area tersebut juga banyak sekali hewan-hewan buas yang berbahaya sedang berjalan ke sana kemari. "Di mana ini? Perutku lapar sekali," kata Rama dalam hati. Tiba-tiba masuklah seorang berambut putih panjang, alis putih namun wajahnya masih muda. Dia bernama Ananta Ajia dan berkata, "Hei kamu, sudah kuperingatkan di depanmu ada lubang, malah kamu lari dan nyemplung, dasar goblok," kata orang itu. "Panjenengan siapa? Saya di mana? Perut saya lapar sekali, ada makanankah yang bisa kumakan?" Jawab Rama. Dasar bocah, bangun-bangun langsung minta makan. No, di belakang ada daging sapi super, makan saja dulu sana," jawab orang itu sambil sedikit membentak. Tanpa basa-basi, Rama langsung lari menuju belakang, dan benar saja sudah ada daging sapi bakar yang siap santap. Tanpa ragu Rama langsung melahap daging-daging yang ada di sana. "Waduh, apakah ini benar-benar daging super yang sangat langka? Aku pernah dengar dari guru bilang," gumamnya dalam hati sambil mengingat momen saat gurunya menerangkan tentang daging sapi super. Daging sapi super hanya bisa ditemukan di hutan yang hewan buas pun tak berani mendekatinya. Orang yang memakan daging sapi super umurnya akan bertambah paling cepat 200 tahun dan paling lama adalah keabadian, dan dapat meningkatkan kekuatan apapun, walaupun tubuh fisiknya sangat lemah. Setelah makan daging itu, tubuhnya akan menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Bahkan besi pun tak akan mampu meremukkan tulangnya. Begitu juga kekuatan spiritualnya akan naik dengan sangat tidak masuk akal, kata Ki Ageng Aksatria dalam bayangan Rama. "Ah, bodoh amat,
Yang penting kenyang dulu. Urusan kekuatan urusan nanti saja. Yang penting perut dibuncitin dulu biar bisa tidur nyenyak lagi setelah ini. Kata Rama lirih. Hei bocah, kamu tuh lapar apa doyan? Makan sampai perut membesar begitu? Jangan kebanyakan makan daging itu, tubuh fisikmu belum kuat menahan fluktuasi kekuatan nantinya. Kata Ki Ananta aja. Benar saja, tiba-tiba luapan cahaya, angin, dan asap keluar dari tubuh Rama, membuat Rama jadi jempalitan kayak orang kesurupan, dan berteriak-teriak sendiri kesakitan. Aduh, ampun bah, ampun, tulangku seperti patah semua, dagingku terasa terbakar. Teriak Rama yang merasa sakit di sekujur badannya. Lah koi, aku baru mau bilang jangan kebanyakan, langsung lari bayi dan melahap semua daging itu. Kata Ki Ananta sambil ketawa-ketawa. Asem si kakek ini, aku lagi kesakitan malah diketawain. Gumam Rama dalam hatinya. Mbah tolongin, jangan malah tertawa begitu. Sakit, sakit. Teriak Rama masih jempalitan dengan tangan kadang memegang kepalanya, kadang perutnya, kadang dadanya, kadang wajahnya, kadang kakinya sambil guling-guling. Sudah, koi tenang saja, nyemplung sana ke danau belakang rumah. Sudah 3 tahun koi belum mandi juga, badannya bau banget, kata Ki Ananta sambil menendang Rama hingga terjatuh di danau yang dipenuhi air spiritual itu. Sial, kakek jancuk, lagi sakit-sakit malah ditendang. Teriak Rama, Jua, adem sekali di sini, badanku terasa lebih enteng, dan tenagaku terasa lebih meningkat. Ternyata danau ini memang danau spiritual yang kisahnya hanya buat mandi para bidadari pendamping para dewa saja. Rama kembali bergumam dalam hatinya. Di Nirwana terdapat sebuah danau yang airnya bisa meningkatkan spiritual yang meminumnya. Bahkan jika air itu untuk mandi, maka para dewa pun akan tunduk dengannya. Tapi air itu kini hanya cerita saja, dan sudah tidak ditemukan lagi. Menurut cerita, danau yang ada di dunia ini hanya setetes dari danau yang ada di Nirwana itu. Kata Ki Ageng Aksatria dalam bayangan Rama. Jika benar danau ini adalah danau spiritual, siapa sebenarnya orang itu? Kenapa bisa mempunyai danau spiritual ini? Dan aku apakah masih benar-benar hidup? Kan danau ini kata guru adanya di Nirwana? Rama kembali bergumam. Alah embuh, yang penting nikmatin dulu mandi di danau ini, sambil menghilangkan rasa sakit yang tinggal sedikit lagi. Rama melanjutkan gumamannya dalam hatinya. Wai bocah, jangan kelamaan mandinya, nanti kulitmu jadi makin halus kayak perempuan. Teriak Ki Ananta. Aduh, iya, menurut cerita, para bidadari menjadikan kecantikannya abadi dengan mandi lama di danau spiritual ini, bahkan semakin hari akan semakin cantik. Fikir Rama. Rama keluar dari danau dengan badan tegak dan perut yang sudah mengecil, dan merasa kekuatannya lebih meningkat dari sebelumnya. Wis, kau sudah sembuh, dan punya fisik yang tak terkalahkan. Kau sekarang kembali kepada Pokan, terus titip salam buat Ki Aksatria dari Ki Ananta. Kau sekarang sudah bisa langsung menembus alam Nirwana sesuka hati. Para dewa akan membantu kau ketika kau butuh bantuan. Kata Ki Ananta. Kau adalah keturunanku ke-21, jadi kau tak bawa ke sini agar bisa mendapat kekuatan sama seperti Raja Danuarsa. Kau tahu tidak? Raja Danuarsa adalah mbahmu. Kata Ki Ananta sambil menerangkan silsilah nasabnya. Setelah lama bercerita kemudian Ki Ananta memanggil satu hewan peliharaannya yaitu macan putih tubuh singa, yang karena kekuatan spiritualnya sudah mencapai beledek awan. Ken macan, ini cucuku antarkan kepada Pokan Davian sejati buat latihan lagi. Panggil Ki Ananta. Dan ini bawa air ini, kasihkan kepada siapa saja yang ingin meminumnya. Pesan Ki Ananta kepada Rama. Baik Mbah, terima kasih sudah merawat cucumu yang kurang ajar ini selama beberapa tahun di sini. Rama pamit Mbah.
kata Rama sambil menunggangi macan putih tubuh singa itu. Kalian semua, besok adalah waktunya menyerang padepokan Davian sejati. Kita luluhlantahkan padepokan itu, dan kuasai semuanya. Setelah itu, kita punya padepokan sendiri. Mumpung kekuatanku sudah di atas Ki Ageng Aksatria, akan sangat mudah mengalahkan dan menghancurkan padepokan itu. Hahaha. Teriak seorang yang memakai baju ninja, berbadan kekar sambil mengangkat tangannya. Hancurkan, musnahkan, hancurkan. Teriak para pasukan serentap. Di dalam kerajaan, Raja Danuarsa sedang memimpin rapat bersama para adipatinya. Kalian sudah dengar? Ada sebuah kelompok yang bernama Geni Pelangi yang dipimpin oleh Ki Buana Abadi? Tanya sang raja kepada para adipatinya. Sudah Kanjeng Raja, kelompok itu sedang merajalela ingin menguasai semua padepokan. Konon katanya kelompok ini hanya salah satu kelompok kecil yang beraliran kejahatan yang bernaung di sebuah kelompok besar yang bernama Akas Semesta yang berlokasi di tempat tersembunyi. Jawab salah satu adipati sambil menyatukan tangannya di depan dadanya. Jadi kelompok Geni Pelangi hanya kelompok kecil saja? Tanya raja kembali. Gih Raja, ada banyak kelompok kecil dengan ranah spiritual tingkat langit dan kekuatan tingkat sabuk pelangi yang mungkin akan sulit dihadapi nantinya jika berurusan dengan mereka. Jawab adipati lainnya. Jadi apa yang harus kita persiapkan sekarang? Raja kembali bertanya. Kita harus menemukan beberapa orang kuat yang bisa melindungi kerajaan ini dari serangan para kelompok itu Raja. Dan Raja juga harus bisa menemukan seseorang yang mempunyai kekuatan superpower lagi, agar dapat bersama memberantas kelompok-kelompok itu. Jawab adipati. Baiklah, undang Ki Ageng Aksatria ke sini, aku akan menugaskannya untuk mencari seorang yang mempunyai kekuatan superpower itu. Perintah Raja kepada salah satu pasukan. Keesokan harinya, pasukan dan Ki Ageng Aksatria datang menghadap Raja. Ki Ageng, bagaimana perkembangan padepokan panjenengan? Adakah murid yang bisa saya bawa untuk menjaga keamanan kerajaan? Tanya Raja kepada Ki Ageng Aksatria. Mohon maaf Raja, saya belum menemukan satupun murid yang mempunyai kemampuan lebih. Sudah beberapa tahun ini, sejak ada satu murid yang benar-benar harus dilatih secara terus-menerus datang, saya tidak fokus untuk melatih yang lainnya. Jawab Ki Ageng Aksatria. Murid yang butuh dilatih serius? Memangnya yang lainnya tidak dilatih serius kah? Raja Danuarsa kembali bertanya. Bukan begitu Raja, ada satu murid yang titik kekuatannya tertutup racun dari kecilnya, sehingga untuk membuka titik kekuatannya saja sudah 5 tahun ini tidak bisa. Makanya saya lebih serius menghadapinya terlebih dahulu, karena dia seorang anak yang dititipkan oleh teman baik saya untuk didik dan dilatih bela diri. Ki Ageng Aksatria kembali menjawab. Siapa nama anak itu? Tanya Raja sedikit penasaran. Namanya Rama Raja, namun sudah 3 tahun lebih dia kabur dari padepokan dan belum kembali. Jawab Ki Ageng. Waduh, aku jadi penasaran sama anak itu. Jawab Raja kembali. Bahaya, bahaya. Teriak salah satu pasukan yang lari memasuki ruangan Raja dengan wajah panik. Bahaya kenapa? Tanya Raja dengan sedikit membentak. Padepokan Daifan sejati sedang diserang oleh sekelompok orang berpakaian ninja. Murid-murid sudah banyak sekali yang terluka. Pasukan tersebut menerangkan kejadian yang sedang terjadi. Mohon maaf Raja, saya harus kembali ke padepokan dahulu. Ki Ageng memohon pamit. Silahkan. Jawab sang Raja. Ki Ageng Aksatria dengan kekuatannya terbang menuju padepokannya yang sedang diserbu oleh pasukan Geni Pelangi. Sementara di padepokan keadaan sangat semrawut karena perkelahian antara murid padepokan dengan pasukan Geni Pelangi yang sangat kuat. Hei, beraninya kalian mengacak-acak padepokanku?
bentak Ki Ageng Aksatria yang sudah sampai di padepokannya. Hahaha, akhirnya keluar juga kamu Ki Ageng Aksatria, bentak salah seorang yang berpakaian ninja yang sedang menunggangi burung elang. Siapa kamu? Tanya Ki Ageng dengan mengeraskan suaranya. Hahaha, sudah lama kita tidak bertemu, kekuatanmu masih belum berkembang juga sampai saat ini, dasar manusia tak berguna, sok-sokan membuat padepokan yang begitu lemah ini. Jawab orang itu. Ki Ageng sambil melipat-lipat telapak tangan dan jarinya yang mengeluarkan cahaya berwarna ungu kemudian mengarahkan cahaya tersebut ke arah orang itu dan berteriak. Petir ungu penghancur langit. Teriak Ki Ageng. Hahaha, kekuatan kecil semacam ini mana mungkin melukaiku. Teriak orang yang memakai ninja tersebut sambil menunjuk ke arah kilatan cahaya yang menunjunya. Dari jari telunjuknya keluar api yang begitu besar hingga menghilangkan kilatan petir ungu yang lemparkan kepadanya. Orang ini sangat kuat, aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Gumam Ki Ageng Aksatria. Saatnya kau akhiri cerita hidupmu Ki Ageng. Teriak orang itu sambil kembali menunjukkan jarinya yang mengeluarkan cahaya api yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika api itu hampir mengenai Ki Ageng Aksatria, tiba-tiba mendadak menghilang seluruh api yang sangat besar itu. Siapa yang berani menghalangi jurusku? Tanya orang berninja itu. Wahai orang tua, kamu berani mau membunuh guruku? Tanya Rama yang sudah sampai di padepokan dan masih menunggang macan putih bertubuh singa. Waduh, siapa anak muda ini? Dia menunggangi hewan peliharaan para dewa, tapi kekuatannya masih di tingkat 1? Gumam orang berninja di dalam hatinya dengan raut wajah agak bingung. Anak muda, kalau kamu ingin mati bersama gurumu ini, akan aku permudah jalan kematianmu, kata orang berninja sambil melipat-lipatkan telapak tangan dan jarinya. Api neraka hanguskan semesta. Teriak orang itu dan keluarlah kobaran api yang sangat besar sekali di depannya yang siap diarahkan ke Rama dan Ki Ageng Aksatria yang berada di bawahnya. Hancurkan! Teriaknya kembali. Api lampu ceplik begitu kok dibilang api neraka, kata Rama sambil mengibaskan tangannya ke atas. Apaan bocah ini? Api nerakaku dihilangkan hanya dengan kibasan tangan saja? Teriak orang ninja itu sambil bola matanya keluar semua karena tidak percaya melihat kejadian ini. Tidak hanya orang berninja itu yang kaget, Ki Ageng Aksatria dan teman-teman seperguruannya juga hampir pingsan melihat kejadian itu. Elang, jatuhkan orang itu. Teriak Rama. Secara spontan si elang langsung membalikkan badannya sehingga orang berninja yang tadinya menaikinya langsung terjatuh ke bawah. Sini kamu! Teriak Rama kepada orang berninja tersebut. Berjalanlah orang berninja itu menuju Rama yang masih menunggangi macan putih. Minta maaf ke Ki Ageng Aksatria, bentak Rama kepadanya. Maafkan saya Ki, saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya pantas dihukum mati, kata orang berninja itu kepada Ki Ageng Aksatria. Aku tanya sekali lagi, siapa kamu? Tanya Ki Ageng Aksatria mengulangi pertanyaan di awal. Saya Buana Abadi Nadi, saingan Ki Ageng saat masih muda dulu. Jawab orang berninja yang ternyata dulunya adalah teman seperguruan Ki Ageng Aksatria. Walah kowe to Buana Abadi, oh Buana Abadi. Ya sudah, jangan lakukan yang begini lagi, bentak Ki Ageng kepada Buana Abadi. Gigi, maafkan saya, jawab Buana Abadi. Anak muda, panjenengan namanya siapa? Hewan apa yang ditunggangi sama panjenengan itu? Tanya Buana Abadi kepada Rama. Rama turun dari macan putih dan menghampiri Buana Abadi yang masih membungkuk merasa bersalah. Namaku Rama,
ini hewan pemberian seseorang, kamu tidak perlu tahu dari siapanya dan tidak penting. Jawab Rama ketus. Kalau boleh, jadikan saya menjadi ajudan Tuan Muda. Saya akan melakukan apapun perintah dari Tuan Muda. Kata Buana Abadi berharap menjadi ajudan Rama. Nanti saya pikirkan, saat ini saya mau ketemu sama Ki Ageng Aksatria dulu. Kamu di sini saja dulu, jangan kemana-mana. Ada hadiah spesial buat kamu nanti. Kata Rama kepada Buana Abadi. Baik Tuan Muda, saya akan setia menunggu di sini. Jawab Buana Abadi. Rama, kamu dari mana saja selama ini? Kami di sini sangat mengkhawatirkanmu. Kata Ki Ageng sambil berjalan menuju ruangan tamu. Nanti kita cerita di dalam saja Guru. Jawab Rama. Setelah di dalam ruangan, Rama kemudian bercerita kejadian yang menimpanya itu dan berkata, "Oh iya Guru, ada salam dari Mbak Ananta aja, dan ini saya dibawakan air ini, katanya suruh dikasihkan kepada siapapun yang ingin meminumnya." Kata Rama sambil menunjukkan satu gentong gede air spiritual yang disimpan di tempat penyimpanan gaibnya. "Buse, ini beneran kamu bertemu dengan Mbah Ananta aja? Dia itu simbahku, aku sendiri belum pernah ditemuinya. Katanya dia di alam keabadian saat ini." Wow, ini, air spiritual para dewa? Kamu dikasih ini sama simbahku? Kata Ki Ageng lebih kaget lagi ketika mengetahui jika yang dibawa oleh Rama adalah air spiritual dewa, yang hanya tinggal cerita saja. Lah emangnya sekeren itukah air ini Guru? Tanya Rama dengan wajah yang sangat lugu sekali. "Ini air yang pernah Guru ceritakan padamu dahulu Rama. Guru boleh meminumnya juga kan Rama?" Tanya Ki Ageng sambil memasang wajah penuh harapan. "Jangankan minum Guru, mandi pakai air ini pun boleh Guru." Jawab Rama sambil cengegesan. "Kamu ini air diminum saja bisa meningkatkan kekuatan sampai 5 tingkat seketika. Apalagi buat mandi. Kata Mbah Ananta air ini suruh dikasihkan ke semua orang yang ingin meminumnya kan?" Tanya Ki Ageng Aksatria kembali. "Iya Guru." Jawab Rama. "Baiklah, panggil semua murid, dahulukan yang terluka agar dapat mengobati lukanya." Kata Ki Ageng Aksatria. Berkumpullah para murid di arena latihan bela diri. "Murid-muridku, Rama sudah kembali dan membawa air yang sangat spesial untuk kalian minum. Silahkan yang terluka dahulu yang meminumnya." Kata Ki Ageng sambil mengangkat tangannya ke depan. "Wadaw, lukaku langsung sembuh semua setelah minum air ini." Teriak seorang murid yang kaget setelah meminum air spiritual tersebut langsung sembuh lukanya. "Wah, tidak hanya itu. Titik kekuatan kedua dan ketiga aku juga sudah mulai terisi kekuatan. Aku coba dulu kekuatan apa yang aku dapat." "Ya," teriak murid tersebut sambil mengarahkan kepala ke sebuah pohon. Tiba-tiba pohon tersebut hancur berantakan menjadi debu. Para murid yang lain langsung gaduh dan ingin langsung ikut meminum air tersebut. "Hei kamu kesini tiba-tiba menyerang padepokan ini, memangnya ada masalah apa?" Tanya Rama sambil menghampiri Buana Abadi. "Begini Tuan Muda, saya adalah pemimpin kelompok Geni Pelangi yang menjadi bawahan kelompok besar di negara ini, yaitu kelompok KKA Semesta. Kami disuruh untuk menguasai seluruh padepokan yang berada di kerajaan Buminata ini." Kata Buana Abadi sambil menerangkan. "Oh walah, kelompok semut sudah. Suruh bawahanmu belajar di sini saja. Bagian ranahnya sudah tinggi, suruh ikut melatih teman-teman seperguruan saya saja di sini." Kata Rama sambil menyuruh Buana Abadi. "Baik Tuan Muda." Iya Tuan Muda, hadiah apa yang akan saya terima Tuan Muda?" Kata Buana Abadi sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya. "Nih, minum air ini, kamu yang sudah di tingkat langit ke-1.
bisa naik ke langit ketiga setelah Mimin ini. Kata Rama. Buset, air spiritual dewa. Ini beneran tuan muda. Ini buat saya. Teriak Buana Abadi sangat kaget melihat air spiritual dewa yang diberikan secara gratis kepadanya. Hus, berisik, tak jahit cangkemmu, kata Rama sambil menyomot dua bibir Buana Abadi dan menariknya hingga terlihat monyong. Setelah selesai murid-murid meminum air spiritual semua, Ki Ageng Aksatria memanggil Rama ke ruangannya dan menceritakan kekhawatiran Raja dan Warsa saat ini. Tenang saja guru, guru juga termasuk paman sepupuku, jadi guru akan aku spesialkan nanti, dan Raja dan Warsa juga kata Mbah Ananta Ajia masih termasuk mbahku juga, kata Rama sambil menerangkan. Lah, kamu anaknya siapa? Tanya Ki Ageng Aksatria semakin penasaran. Rama sendiri belum tahu. Rama anak siapa guru? Kan dari kecil Rama sudah dirawat oleh guru di sini. Setahu saya ya guru adalah orang tua saya sendiri, jawab Rama sambil garuk-garuk kepala. Akhirnya Ki Ageng Aksatria menceritakan perjalanan Rama dari kecil hingga kabur dari padepokan. Besok kita menghadap Raja bersama. Sepertinya Raja dan Warsa juga penasaran sama kamu, terang Ki Ageng. Baik paman guru, jawab Rama. Keesokan harinya Rama bersama Ki Ageng Aksatria dan mengajak Ki Buana Abadi terbang menggunakan elang yang sebelumnya ditunggangi oleh Ki Buana Abadi. Sesampainya di kerajaan, Raja menyambut Ki Ageng Aksatria dengan penuh kebahagiaan karena kabar kekalahan kelompok Geni Pelangi sudah didengar olehnya. Aku ikut bahagia mendengar kalau kelompok Geni Pelangi sudah dikalahkan, kata Raja dan Warsa. Gih Raja, ini malah pemimpin kelompok Geni Pelangi ikut bersama kami di sini, jawab Ki Ageng Aksatria sambil menunjuk ke Ki Buana Abadi yang sedikit malu dan menundukkan kepalanya. Hah? Kamu? Pasukan? Teriak Raja. Tidak usah khawatir Raja, dia sudah jadi pengawal saya saat ini. Rama menghentikan teriakan Raja yang sepertinya akan menyuruh pasukan untuk menangkap Ki Buana Abadi. Apa? Kamu anak muda, bisa-bisanya kamu bilang begitu? Kata Raja sambil terheran-heran. Iya Raja, namanya Ki Buana Abadi. Dia sekarang dan anak muda ini yang namanya Rama, yang kemarin saya ceritakan. Ki Ageng Aksatria menjelaskan kepada Raja dan Warsa. Oh, kamu orangnya. Sepertinya aku tidak salah menilai. Kamu punya bakat bela diri yang sangat luar biasa sepertinya anak muda, kata Raja sambil menghadap ke Rama. Tidak juga Raja. Saya hanya di ranah pembukaan awal saja, jawab Rama. Itu dia masalahnya. Kamu masih di tahap pembukaan awal, tapi pengawalmu mantan ketua kelompok Geni Pelangi. Bagaimana bisa ini terjadi? Kata Raja dengan sedikit bingung. Begini Raja, kekuatan api pelahap alam punya saya, dilibas hanya dengan satu libasan telapak tangan saja, dan kelompok kami dianggapnya kelompok semut saja sama dia. Ki Buana Abadi ikut menerangkan kepada Raja. Nah kan, kamu ini punya kekuatan apa sebenarnya anak muda? Jangan-jangan kamu punya satu paru-paru di kanan atau ginjal ganda? Tanya Raja kepada Rama yang sedang duduk di depannya. Saya punya dua-duanya Raja. Paru-paru saya satu di sebelah kanan dan ginjal saya ganda, jawab Rama. Walah, pantesan kamu punya kekuatan super power itu. Bagaimana kamu bisa menghidupkan kekuatan itu anak muda? Tanya Raja kembali yang semakin penasaran. Saya sudah ketemu dengan leluhur kita Raja, Mbah Ananta Ajia di gunung, jawab Rama. Apa? Kamu bertemu dengan Mbah Ananta Ajia? Terus kamu disuruh minum air spiritual 2 kah? Atau apakah?
Tanya Raja dengan semakin penasaran.